Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita membahas tentang konsep analisis of variance. Ada di sana analisis of variance satu jalur, one way analysis of variance, dan analisis varian ANOVA dua jalur, two way analysis of variance. Nah, pada sesi ini kita coba analisis ANOVA satu jalur dengan contoh kasus dalam penelitian pendidikan matematika. Misal di sini kita coba munculkan tentang perbedaan pemecahan masalah matematika siswa menggunakan metode pembelajaran. Jadi variabel Y-nya, variabel terikatnya atau yang diobservasi adalah pemecahan masalah matematika siswa. Nah, variabel faktornya atau variabel bebasnya adalah metode pembelajaran. Nah, disebutkan di konsep ANOVA untuk satu jalur bahwa ANOVA satu jalur harus menggunakan di variabel faktor atau variabel bebasnya data nominal, data kelompok, data nominal atau data kategori. Nah, di sini data nominalnya adalah variabel faktor atau variabel X metode pembelajaran, kemudian dikelompokkan ada metode pembelajaran inquiry, penugasan, dan drill. Nah, ini adalah data nominal, 3 kelompok ini. Di sini ada 3 kelompok perlakuan menggunakan inquiry, perlakuan menggunakan penugasan, dan perlakuan menggunakan drill. Nah, nanti variabel terikatnya yang dianalisis menggunakan ANOVA adalah kemampuan pemecahan masalah matematikanya. Kemampuan pemecahan masalah matematika kelompok pertama, kemampuan pemecahan masalah matematika kelompok kedua, dan kemampuan pemecahan masalah kelompok ketiga. Nah, ini datanya setelah kita peroleh, setelah perlakuan kita kasih post test di akhir. Nah, nanti skornya ini kita analisis, kita simbolkan misalnya untuk variabel faktor 1 atau kelas inquiry dengan Y1, penugasan dengan Y2, drill skornya adalah Y3. Nah, pertama kali kita coba lihat skor jumlah untuk pemecahan masalah matematika kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, begitupun dengan kuadratnya. Misal yang pertama kita ambil data kelompok 1, kelompok inquiry atau Y1, kita paste ke tabel bantu. Kemudian kelompok 2, kelompok 3, baru kita hitung kuadrat untuk Y1. Sama seperti sebelumnya, cara menghitung kuadrat di Excel. Y3, kita cek, siapa tahu ada kekeliruan. Betul. Oke, Y2 kuadrat, Y3 kuadrat. Oke. Kemudian baru kita hitung sigmanya, sum. Kita kopikan rumusnya. Nah, sigma Y1, sigma Y2, sigma Y3, sigma Y1 kuadrat, Y2 kuadrat, dan Y3 kuadrat. Nah, baru nanti kita, untuk menganalisis ini, langkah pertama adalah buat asumsi. Nah, seperti dijelaskan di sebelumnya, kelompok ini, misal saya ambil secara acak, ada 2 metode pengambilan acak, entah siswanya atau sampelnya yang diambil secara acak dimasukkan kelompok,
atau misalnya kita ambil acak kelompoknya saja. Nah, kalau kelompoknya saja berarti klaster random sampling, metode pengambilan sampelnya, kalau yang diacak adalah kelompoknya. Sampel dari kelompok independen artinya siswa kelompok perlakuan inquiry, penugasan, drill itu beda siswanya. Berdistribusi normal artinya data ini sudah kita uji homogenitas dan hasilnya distribusi data homogen dan normal, berdistribusi normal. Susun hipotesis statistiknya, H0 adalah di mana rata-rata kelompok 1 sama dengan rata-rata kelompok 2 sama dengan rata-rata kelompok 3. Nah, ini untuk hipotesis 0. Hipotesis 1 atau tolak H0, salah satu tanda sama dengan tidak berlaku. Artinya, misal mu1 sama dengan mu2 tapi tidak sama dengan mu3. Nah, itu artinya tolak H0. Hipotesis penelitiannya, tidak terdapat perbedaan yang untuk H0, tidak terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa menggunakan metode pembelajaran inquiry, penugasan, dan drill. Nah, H1-nya terdapat perbedaan. Kemudian kita buat tabel bantu, N-nya, kita lihat di sini, N-nya sama-sama semuanya 18. Boleh nggak N-nya beda-beda per masing-masing kelompok? Boleh saja. Nah, di sini saya mengambil misalnya sampel saya per kelompok itu semuanya 18. Maka semuanya di sini ada 18. Jumlah sampelnya adalah 54. Kita hitung sigma Y-nya. Yang pertama sigma Y1. Ini tadi sigma Y1 di sini. Sigma Y2. Ini sigma Y2-nya. Sigma Y3, Y3, kemudian sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat 1, sigma Y kuadrat 2, dan terakhir sigma Y kuadrat 3. Baru kita hitung sigma Y kecil kuadrat. Ini perhitungannya adalah ini menghitung varian sama dengan sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan dibagi N-nya. Untuk menghitung sigma Y kecil kuadrat kelompok inquiry sama dengan sigma Y1 kuadrat dikurang sigma Y1 dikuadratkan dibagi N, jumlah sampel kelompok inquiry. Oke. Kemudian ditarik rumusnya. Rata-rata, berarti kita menggunakan rumus average. Average untuk Y1, kelompok inquiry. Average kelompok 2, di blok skor kelompok 2, Y2. Average kelompok 3. Nilai rata-rata kelompok inquiry adalah 80,28, penugasan 68, drill 82. Kita hitung jumlahnya. Di sini sudah, saya ulang rumusnya, sum, kita blok yang ingin dijumlahkan. Sama dengan sum, blok skor yang ingin dijumlahkan. Kita tarik sigma Y total, sigma Y kuadrat total, sigma Y kecil kuadrat total. Nah, yang pertama adalah menentukan jumlah kuadrat sumber varian. Jumlah kuadrat
Jadi sumber varian di dalam penelitian ANOVA ada 3. Sumber varian yang pertama jumlah kuadrat total, kemudian ada jumlah kuadrat antar kelompok, kemudian jumlah kuadrat dalam kelompok. Untuk jumlah kuadrat total, rumusnya adalah sigma Y kuadrat total. Sigma Y kuadrat total ini dikurang sigma Y total dikuadratkan bagi N total. Sigma Y total ini dikuadratkan dibagi N total. Nah, hasilnya untuk jumlah kuadrat total sama dengan dikurang kemudian menghitung jumlah kuadrat antar kelompok. Rumusnya adalah sigma Y kuadrat sigma Y dikuadratkan dibagi N. Sigma Y kelompok 1 kuadrat dikuadratkan dibagi N kelompok 1 nanti ditambah sigma Y kelompok 2 dikuadratkan dibagi N kelompok 2 sampai berapa kelompok. Kita hitung jumlah kuadrat antar kelompok. Yang pertama sama dengan sigma Y1 dikuadratkan dibagi N-nya. Kelompok 2 sama dengan sigma Y2 dikuadratkan dibagi N-nya. Kemudian sigma Y3 dikuadratkan dibagi N-nya. Nah, terakhir, sigma Y total dikuadratkan dibagi N total. Sama dengan sigma Y total dikuadratkan dibagi N total. Di sigma Y kelompok 1 dan 2 ini N kelompok 1, 2 dan 3 sampai 3. Ini dihitung masing-masing. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan ini sigma Y total dikuadratkan dibagi N total. Lalu dihitung sama dengan kelompok pertama sama dengan kelompok pertama ditambahkan kelompok kedua, tambahkan kelompok ketiga, baru nanti hasilnya dikurang dengan sigma Y total dikuadratkan dibagi N total. Nah, inilah jumlah kuadrat antar kelompok. Kemudian jumlah kuadrat dalam kelompok. Formulanya sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan dibagi N-nya. Oke, yang pertama kita hitung, kita jumlahkan sigma Y kuadrat masing-masing kelompok. Oke, masing-masing kelompok. Sigma Y kuadrat kelompok 1 ditambah sigma Y kuadrat kelompok 2 tambah sigma Y kuadrat kelompok ketiga. Kemudian baru kita hitung sigma Y dikuadratkan bagi N per masing-masing kelompok. Sama dengan per masing-masing kelompok sigma Y dikuadratkan dibagi N-nya
kelompok 1, kelompok 2, sigma Y dikuadratkan dibagi N-nya, kemudian kelompok ketiga, sigma Y dikuadratkan dibagi N-nya, kemudian baru dikurang. Ini tadi sigma Y kuadrat masing-masing kelompok dijumlahkan dikurang sigma Y dikuadratkan per N yang masing-masing kelompok dihitung tadi. Oke, jumlah kuadrat dalam kelompok 2639,67. Setelah menghitung jumlah kuadrat masing-masing sumber varian, kita tentukan derajat bebas masing-masing sumber varian tadi. Untuk derajat bebas, degree of freedom, atau DK atau DB, tergantung orang nyebutnya apa. Intinya derajat bebas, kalau untuk total, N total dibagi 1, N total kita lihat N total di sini. Mohon maaf, N total dikurang 1. Derajat bebas total 53. DB untuk antar kelompok sama dengan NA itu adalah jumlah kelompoknya. Kita ada berapa kelompok tadi? Kelompok inquiry, penugasan, drill, dan drill. Ada 3 kelompok. Jadi sama dengan kelompoknya 3 dikurang 1. Kemudian derajat bebas dalam, N total. N totalnya 54 dikurang jumlah kelompok, N kelompok. Jumlah kelompoknya 3 kelompok perlakuan. Nah, itu untuk DB, B. Sekali lagi saya ulang, untuk T adalah total, A antar kelompok, D dalam kelompok. Nah, kemudian langkah berikutnya menentukan rata-rata jumlah kuadrat untuk sumber varian antar kelompok dan sumber varian dalam kelompok. Nah, formulanya untuk rata-rata jumlah kuadrat antar kelompok, nah ini menghitung variannya. Varian antar kelompok, varian dalam kelompok. Sama dengan formulanya adalah jumlah kuadrat antar kelompok dibagi derajat bebas antar kelompok. Jumlah kuadrat antar kelompoknya ini dibagi derajat bebas antar kelompoknya ini. 999,02 untuk varian antar kelompok. Kemudian varian dalam kelompok, jumlah kuadrat dalam kelompok dibagi derajat bebas dalam kelompok. Oke, di teori dikatakan bahwa semakin besar varian antar kelompok, maka nanti akan terlihat semakin bagus efek perlakuan. Sementara varian untuk dalam kelompok semakin besar dia, maka dia akan lebih besar kesalahan pemilihan sampel. Nah, di sini kita bandingkan, coba lihat varian antar kelompok dengan varian dalam kelompok itu jauh sekali perbedaannya. Artinya di sini kita asumsikan di awal bahwa perubahan cenderung diakibatkan oleh perlakuan, bukan karena kesalahan pemilihan sampel, karena varian antar kelompok lebih besar. Baru kita lihat F hitungnya. F hitung adalah rata-rata jumlah
kelompok rata-rata jumlah kuadrat antar kelompok dibagi rata-rata jumlah kuadrat dalam kelompok. Dibagi RJKA dibagi RJKD. Jadi F hitungnya adalah 19,30. Nah, langkah berikutnya kita coba susun tabel ANOVA. Tabel ANOVA, kolom pertama adalah sumber varian, ada 3 sumber variannya, antar, dalam, dan total. Sementara jumlah kuadratnya, jumlah kuadrat untuk antar kelompok, jumlah kuadrat antar kelompok ini. Kemudian jumlah kuadrat dalam kelompok sama dengan ini. Kemudian jumlah kuadrat total. Derajat bebas, degree of freedom, untuk antar 2, untuk dalam 51, dan untuk total 53. Kita hitung rata-rata jumlah kuadrat atau variannya. Rumusnya adalah JKA dibagi DBA untuk antar kelompok. Jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya. Oke. Ini sama. Kemudian untuk varian dalam kelompok, JKD dibagi DBD. F hitungnya adalah RJK antar kelompok dibagi rata-rata jumlah kuadrat dalam kelompok. Oke, hitungnya sama. Intinya menyusun tabel ANOVA adalah memudahkan kita membaca data analisis. Nah, baru kita kita cari F tabel di tabel distribusi F. Untuk melihat tabel F, kita tentukan dulu DB derajat bebas pembilangnya berapa, derajat bebas atau degree of freedom penyebutnya berapa. Nah, di sini F hitung pembilangnya adalah antar. Jadi DB antar kelompok itu 2 dan DB untuk penyebutnya dalam kelompok DB-nya 51. Berarti pembilangnya 2 dan penyebutnya 51. Itu yang kita cari di tabel F. Oke, ini tabel distribusi F untuk taraf kesalahan 5% atau alfa 0,05. Tadi DB pembilangnya itu 2, kemudian DB penyebutnya 51. Berarti ini 2, kita cari 51 ke bawah. Ini kolom 2. 51, oke ini 51. Pembilang 2, penyebut 51 DB-nya. Jadi F tabelnya adalah 3,18. 3,18. Nah, terakhir untuk kesimpulan kita bandingkan F hitung dengan F tabel untuk alfa 0,05. Sekiranya F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0 atau kesimpulannya adalah karena data yang kita peroleh F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa menggunakan metode pembelajaran inquiry, penugasan, dan drill. Artinya perbedaan varian 3 kelompok itu berbeda dibuktikan dengan analisis of varian. Barangkali itu penjelasan terkait bagaimana menghitung ANOVA secara manual tentunya di sini, menghitung
ANOVA satu jalur. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.